Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan pertama ini, saya akan membahas mengenai pengertian Syiah. Teman-teman semua pasti udah nggak asing lagi sama yang namanya Syiah. Entah itu karena anggota keluarga atau orang-orang terdekat yang sempat membicarakan atau membahas tentang Syiah ini. Terus teman-teman ngedenger gitu kata-kata Syiah. Jadi kayak familiar aja di kuping, nggak terlalu asing. Nah, tapi teman-teman pernah kepikiran gak sih Syiah tuh apa sih? Tuh Syiah tuh kenapa? Syiah tuh siapa? Kenapa orang-orang tuh heboh banget ngomongin si Syiah tuh sampai heboh banget? Terus kenapa si Syiah tuh kontroversial banget di Indonesia, bahkan di dunia? Sebenarnya Syiah tuh siapa? Nah, di video kali ini kelompok kami akan membahas mengenai Syiah. Jadi teman-teman bisa menyimak video ini dan kita bakal sharing-sharing bareng di video kali ini. Jadi semoga teman-teman bisa menyimak videonya. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Syiah. Syiah menurut bahasa berasal dari kata sya'a ya syi'o syai'an, yang artinya menyebarkan atau menyiarkan. Sedangkan menurut istilah, Syiah bisa diartikan sebagai golongan yang mendukung keras Sayyidina Ali untuk menjadi khalifah pengganti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pasca Rasul wafat. Jadi orang-orang Syiah itu orang-orang yang mendukung keras, orang-orang yang fanatik banget ngedukung Sayyidina Ali untuk bisa jadi khalifah pengganti Rasul. Pasca Rasul wafat tuh bener-bener kayak ngedukung banget Sayyidina Ali untuk bisa menjadi khalifah, sampai fanatik banget ngedukungnya. Sampai-sampai karena kefanatikannya orang-orang Syiah ini terhadap Ali, mereka beranggapan bahwasannya siapa orang yang tidak mendukung Ali, maka mereka termasuk orang yang kafir dan munafik, terus juga khianat. Cuman gara-gara nggak ngedukung Sayyidina Ali. Mungkin karena dia mendukung Sayyidina Abu Bakar atau nggak Umar atau nggak Utsman, lebih kepada situ orang-orang, ada sebagian. Tapi orang-orang Syiah beranggapan bahwa siapa orang yang nggak ngedukung Sayyidina Ali untuk bisa jadi khalifah, mereka termasuk orang yang kafir, terus juga khianat. Itu pemikiran orang Syiah. Karena ya orang-orang Syiah tuh juga benci banget sama Sayyidina Bakar, Utsman, Umar, terus juga Sayyidina lain-lainnya gitu, sahabat-sahabat Nabi. Dia tuh membenci juga serta orang-orang yang orang-orang yang menyukai atau enggak yang mengikuti Abu Bakar, pokoknya yang mengikuti sahabat Nabi selain Sayyidina Ali itu dia dibenci sama orang Syiah gitu. Jadi kata orang Syiah mah harusnya ngikutinnya Sayyidina Ali aja, yang lain tuh kafir dianggap ya. Itu pemikiran orang-orang Syiah. Sebagaimana pendapat Quraisy Syihab mengenai Syiah, beliau mengutip pendapat dari Ali Muhammad Al-Jurjani yang mana kutipannya berbunyi, Syiah ialah mereka yang mengikuti Sayyidina Ali, dan mereka juga percaya bahwa imamah tidak keluar dari Ali dan keturunannya. Maksudnya adalah Syiah ini sama tadi, orang yang mengikuti Sayyidina Ali, mengikuti banget gitu ya. Terus juga orang Syiah ini percaya bahwa imamah tidak keluar dari Ali dan keturunannya. Maksudnya adalah jadi orang Syiah itu memiliki kepercayaan bahwa ada 12 imam. Jadi orang Syiah tuh memiliki 12 imam. Golongan Syiah tuh memiliki 12 imam, yang mana ke-12 imam ini adalah keturunan dari Ali, keturunannya gitu. Nyambung. Jadi Ali terus ke bawahnya ada Hasan Hussein. Nah, nyambung lagi ke bawah. Dan dipastikan itu adalah keturunannya gitu. Jadi bahwa kalau misalnya ada yang berpendapat imam itu kan seperti imam ya, imam tidak dari keturunan Ali. Nah, kalau misalnya ada orang yang berpendapat seperti itu, bahwa imam tidak dari keturunan Ali, nah orang tersebut bisa dibilang kafir atau munafik, khianat gitu. Karena sejatinya menurut orang-orang Syiah, imamah itu harus dari keturunan Ali. Dan tahu nggak sih, imam tuh nggak sembarangan imam yang hanya berkemuka doang gitu, hanya kayak memberikan pendapat, enggak. Tapi imam menurut orang-orang Syiah tuh yang 12 ini sangat-sangat mulia. Itu tuh mulia banget, kayak nabi gitu jatuhnya.
Kayak parah banget dah, orang Syiah tuh sangat mendewakan sekali gitu bahasanya, sampai-sampai kayak wow, dispesialkan sekali, benar-benar wow. Nah gitu ya teman-teman, jadi bisa dipahami mengenai pengertian Syiah. Nah, Syiah itu golongan yang mendukung keras, yang fanatik banget ngedukung Sayyidina Ali-nya untuk bisa jadi khalifah gitu. Ya, fanatik banget ngedukungnya. Sampai heboh gitu, kontroversial di di dunia ini gitu. Soalnya kenapa? Soalnya karena tindakan-tindakan orang Syiah ini tuh terhadap sesama tuh, dan perilakunya tuh bener-bener aneh karena kefanatikannya itu. Bisa diambil pelajaran bahwa terhadap segala sesuatu tuh kita nggak boleh fanatik gitu. Buruk, jelek juga kalau misalnya fanatik. Nah, Syiah tuh bahkan ada yang menyebutkan bahwa Syiah itu bukan termasuk agama Islam, karena di agama Islam tuh nggak pernah mengajarkan yang namanya bunuh membunuh gitu. Meskipun beda mazhab atau beda ajaran, tidak pernah Islam mengajarkan bunuh membunuh. Tetapi Syiah mengakui Islam, tapi di ajarannya ada yang namanya halal gitu darahnya. Ada suatu tindakan Syiah yang dimana darahnya halal ketika dia tuh menyerahkan diri demi demi kayak menebus dosa gitu. Contohnya kayak gitu ada. Nah itu darahnya halal, jadi makanya dibunuh. Nah itu yang membuat kontroversi di dunia ini tuh, di Indonesia apalagi itu kontroversi banget, sampai bingung orang yang sunnah, orang-orang ahlu sunnah tuh bingung. Sejarah munculnya Syiah. Syiah adalah pengikut Ali bin Abi Thalib. Ada beberapa pendapat sejarawan dan para peneliti tentang munculnya Syiah. Di antaranya, pertama, pendapat Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, Syiah muncul setelah wafatnya Rasulullah. Saat itu kelompok yang mendukung Ali bin Abi Thalib beranggapan bahwa Ali bin Abi Thalib lah yang pantas menggantikan Rasul. Sedangkan setelah Rasulullah wafat, beliau tidak mewasiatkan siapa yang akan memimpin umat setelahnya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kaum Ansor berkumpul di Bani Sa'adiyah. Mereka berpendapat bahwa kaum Ansor-lah yang pantas menggantikan kepemimpinan. Lalu kaum Ansor mengutus Sa'ad bin Ubadah sebagai calon pemimpin. Namun pada saat itu datanglah Abu Bakar. Beliau berpendapat bahwa yang pantas memimpin setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dari kaum Muhajirin. Maka Abu Bakarlah yang dipilih sebagai khalifah. Setelah pembaiatan Abu Bakar, pengikut Ali bin Abi Thalib terlihat kecewa karena mereka berpendapat Ali bin Abi Thalib lah yang pantas menggantikan Rasulullah, karena Ali bin Abi Thalib paling besar jihadnya, paling banyak ilmunya, dan keluarganya seutama-utama keluarga bangsa Arab. Yang kedua, Ibnu Hazm berpendapat bahwa Syiah muncul setelah kepemimpinan Utsman bin Affan. Setelah Abu Bakar wafat, kepemimpinan digantikan oleh Umar bin Khattab, lalu digantikan oleh Utsman bin Affan. Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan, para pegawainya banyak yang melakukan tindakan yang merugikan dan banyak mengambil kepentingan untuk diri sendiri, sehingga muncullah ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Utsman bin Affan, sehingga menyebabkan terbunuhnya Utsman bin Affan. Yang ketiga, Naubakti dalam bukunya Firaq Asy-Syiah berpendapat
bahwa Syiah muncul pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman bin Affan wafat, kepemimpinan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali bin Abi Thalib terjadi perang Jamal, yaitu perang antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Aisyah. Dinamakan perang Jamal karena pada saat itu Aisyah dalam peperangannya menunggangi unta. Pada masa Ali bin Abi Thalib juga terjadi perang Siffin, yaitu perang antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Perang ini juga terjadi karena ketidakpuasan mereka kepada Ali bin Abi Thalib yang tidak bisa menghukum pembunuh Utsman bin Affan. Setelah terjadi perdamaian antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, maka terbentuk 3 golongan. Yang pertama, kelompok Syiah, yaitu golongan yang mendukung dan memihak kepada Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, kelompok Khawarij, yaitu golongan yang menentang Ali bin Abi Thalib dan menentang Muawiyah. Yang ketiga, kelompok Murji'ah, yaitu golongan yang menggabungkan diri kepada salah satu pihak dan menyerahkan hukum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peneliti dari berbagai mazhab berpendapat bahwa Syiah muncul sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut mereka, beliau sendirilah yang menanamkan jiwa kesyiahan kepada jiwa pengikutnya. Jadi, Syiah muncul pertama kali sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat dilihat dari sebuah hadis yang diriwayatkan melalui mata rantai yang sampai kepada Jabir bin Abdillah yang mengatakan, "Suatu hari kami duduk-duduk bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku datang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kontan bersabda menyambut kedatangan Ali, 'Demi yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, sungguh dia, Ali dan Syiah pengikutnya adalah orang-orang yang selamat pada hari kiamat.' Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Syiah pada awalnya adalah orang yang mencintai Ali, mencintai Nabi Muhammad SAW dan keturunannya. Dalam kata lain, cikal bakal Syiah sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW hidup. Kemudian, golongan Syiah mengalami perluasan makna semenjak pemilihan khalifah dan semenjak perang Siffin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran Syiah. Aliran-aliran Syiah terdapat beberapa kelompok. Dalam sekte yaitu ada kelompok ekstrim atau yang disebut dengan gulat, moderat, dan juga liberal. Dalam kelompok ekstrim, Sayyidina Ali ditempatkan pada derajat kenabian bahkan derajat ketuhanan. Pengikutnya terdiri dari 4 golongan sejak terjadinya peristiwa perang Jamal dan Siffin. Kelompok pertama yaitu orang-orang yang dalam diri mereka terdapat rasa cinta dan memuliakan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah kelompok Tabdiliyah. Kelompok Tabdiliyah ini yaitu di mana pengikutnya percaya bahwa Sayyidina Ali memiliki derajat lebih tinggi daripada Nabi Muhammad SAW. Kelompok ketiga yaitu orang-orang yang menjadi pengikut Abdullah bin Sabah. Dan yang terakhir kelompok keempat yaitu kelompok yang dianggap paling sesat karena mereka berpendapat bahwa Allah ada di dalam diri Nabi Isa alaihi salam.
Aliran-aliran Syiah juga ada yang ditolak oleh kelompok aliran dewasa. Yang pertama ada kelompok Sabiyah. Kelompok Sabiyah ini yaitu orang-orang yang menjadi pengikut Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba merupakan seorang Yahudi yang masuk Islam. Dia berasal dari suku Al-Hiroh. Yang kedua ada kelompok Gurabiyah. Kelompok Gurabiyah ini lebih memuliakan Sayyidina Ali dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada kelompok Kaisaniyah. Kelompok Kaisaniyah yaitu penganut aliran ini adalah orang-orang yang menjadi pengikut Al-Mukhtar bin Ubaid Asko. Dan yang terakhir, yang keempat ada kelompok Hakimiyah. Kelompok Hakimiyah ini dibagi menjadi kedua golongan, yaitu kelompok Syiah Imamiyah, dan yang terakhir kedua ada kelompok Syiah Zaidiyah. Syiah Imamiyah adalah Syiah dewasa, yaitu kelompok Syiah yang berada di negara-negara Islam. Dalam masalah umamah, kelompok Syiah ini setuju bahwa Ali lah yang sudah menerima wasiat dari Nabi Muhammad SAW melalui nas. Selanjutnya ada Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini secara geologi adalah salah satu aliran Syiah yang dinisbatkan kepada Imam Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Abi Thalib. Kelompok Syiah ini lebih moderat atau lebih dekat dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini disebabkan karena mereka mengangkat imam pada derajat kenabian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan mazhab Syiah di Indonesia. Perkembangan mazhab Syiah di Indonesia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perkembangan mazhab Syiah melalui awal masuknya Islam ke Nusantara pada abad ke-8 Masehi. Yang kedua yaitu melalui revolusi Islam Iran pada tahun 1979, di mana pimpinan Ayatollah Ruhollah Khomeini. Dan yang ketiga yaitu melalui buku-buku yang berkaitan dengan revolusi Islam Iran, sejarah Syiah, akidah Syiah, dan fikih. Di samping itu, Syiah juga mulai mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, lembaga penerbitan, yayasan internasional, dan kerjasama internasional. Jadi, di antara Syiah itu ada yang dinamakan Syiah politis dan Syiah Sabaiyah. Tetapi kita termasuk ke dalam Syiah politis. Kenapa? Karena Syiah politis masuk ke kaum muslimin dengan berpura-pura menjadi Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan Syiah Sabaiyah tidak masuk ke orang-orang Islam. Syiah zaman sekarang mensifati para ahlul bait dan dengan sifat-sifat ketuhanan. Pada tahun 1979, kaum muslimin atau masyarakat Indonesia tidak banyak tahu tentang Syiah, tetapi pada masa itu revolusi Iran menang dipimpin oleh Khomeini, dan Syiah itu mendapat peluang untuk mengekspor paham-paham Syiah ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Apalagi pada saat itu buku-buku Syiah telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan mulai menyebar ke tanah air. Ketika itu Kedutaan Republik Iran mulai membagikan buku-buku, majalah-majalah, dan artikel-artikel Syiah ke pemuda Indonesia. Bahkan banyak pemuda Indonesia yang dikader untuk menjadi dai-daiyah Syiah dan dididik secara gratis sampai menjadi gelar doktor. Nah, mulai dari saat inilah sangat banyak menyebar di tanah air dan mulai banyak lembaga-lembaga Syiah di Indonesia.